Yesus, Sang Immanuel, lahir bagimu dan bagiku. Di tengah kelamnya dosa, Dia hadir untuk menerangi. Di tengah kalutnya manusia, Dia datang melawat umatnya. Bergembiralah, bersukarialah, Yesus telah lahir. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bumi segenap, hai saudara, datang Rajamu, datang Rajamu. Semuanya bersiaplah menyambut Tuhanmu, menyambut Tuhanmu, menyambut Yesus Tuhanmu. Mari bertepuk tangan. Terimalah Yesus menebus, terimalah Yesus menebus. Hai isi dunia, hai isi dunia, beri hidupmu bergema terus di gunung dan lembah, di gunung dan lembah, di gunung-gunung dan lembah. Dosa dan maut dan segalanya telah patah kuasanya, telah patah kuasanya. Immanuel datanglah dan tolong umatnya, dan tolong umatnya, dan tolong umatnya, dan tolong umatnya. Oh, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Lukas 2 ayat 10 sampai 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang
berkenan kepadanya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Cahaya lilin yang kecil ini cukup untuk kita menerangi kegelapan. Mari siapkan hatimu untuk menerima Kristus Sang Terang. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersemayam di kandangmu dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Malam ini kami berada di tempat ini. Kami berada di rumah kami masing-masing. Dan kami berada di dalam ibadah malam Natal. Tuhan, terima kasih karena kami boleh mengingat kembali karya sorga bagi dunia yang gelap. Terima kasih untuk Yesus yang datang ke dunia untuk menerangi kegelapan. Terima kasih untuk Yesus yang datang ke dunia untuk menebus umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh bersuka cita karena kami telah dimiliki oleh Yesus. Terima kasih. Nyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Kami siap untuk menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa kegelapan, semua roh-roh jahat yang saat ini sedang bekerja,
untuk membuat kami tidak mengerti kebenaran. Kami patahkan, kami hancurkan, dan kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon, Roh Kudus, berkaryalah Engkau di dalam diri setiap kami. Biarlah kami boleh melihat Engkau di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, lilinnya boleh ditiup. Shalom semuanya. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang bersama-sama kami dalam ibadah malam Natal. Tema kita pada malam hari ini adalah aku miliknya. Setiap aku di tempat ini adalah miliknya Tuhan. Siapa aku? Aku adalah manusia. Siapakah manusia itu? Manusia itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak ada dengan sendirinya. Manusia tidak ada tanpa Allah. Manusia dikatakan adalah ciptaan Allah. Dan manusia yang bagaimana? Kita baca bersama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Bersama ya, kita akan bacakan ayat ini. Kejadian pasal 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Alkitab jelas berbicara kepada kita bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Sadari bahwa dirimu dan diriku adalah ciptaan Allah. Engkau dan aku ada karena Allah. Jadi kalau ditanya, ya, kamu kok bisa ada? Iya, aku ada karena papa mama. Apakah itu salah? Tidak. Papa mama adalah alat yang Tuhan pakai untuk membawa kita atau melahirkan kita ke dalam dunia ini. Tetapi sesungguhnya kita ini adalah ciptaan Allah. Di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ada apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud menyadari dan mengakui siapa dirinya. Dia adalah manusia yang ditenun oleh tangan Allah sendiri di dalam kandungan ibunya. Daud mengakui itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun menyadari dan mengakui bahwa kita ini adalah tenunan Allah di dalam kandungan ibu kita?
Allah yang menciptakan kita. Kalau kita adalah ciptaan, maka Allah adalah pencipta kita. Kita harus mengakui itu. Dan di awal penciptaan, manusia diciptakan itu penuh dengan kemuliaan. Tadi di dalam Kejadian 1 ayat 27 kita sudah membaca bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada gambar Allah di dalam diri seorang manusia. Ada kemuliaan Allah di dalam diri seorang manusia. Dan manusia diciptakan di dalam sebuah tujuan. Manusia dibuat oleh Allah untuk suatu tujuan yang ilahi. Tujuannya adalah supaya manusia menjadi objek kasih Allah. Manusia diciptakan agar dia bisa bersekutu dengan Allah sebagai pencipta. Dan manusia diciptakan agar dia senantiasa memuliakan penciptanya atau memuliakan Allahnya. Namun sayang, manusia pertama gagal untuk mencapai tujuan Allah. Manusia pertama jatuh di dalam dosa. Ketidaktaatannya, pemberontakannya membuat dia terusir dari hadirat Allah. Dan kita sebagai keturunan manusia, kita pun terusir dari hadirat Allah karena dosa. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Tuhan Allah. Ini yang pertama. Terpisah dari Tuhan Allah. Manusia akhirnya apa? Menderita. Hidupnya kacau balau. Orang atau manusia yang terpisah dari Tuhan Allah dikatakan rohaninya mati. Dia tidak bisa lagi peduli terhadap Tuhan Allah. Dia tidak lagi bisa bersekutu dengan Tuhan Allah. Hidupnya penuh dengan kekacauan. Hidupnya penuh dengan penderitaan. Itulah akibat dosa. Keterpisahan dengan Tuhan Allah, roh kita mati. Ya, kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Tuhan Allah. Yang kedua, akibat dosa. Di dalam kitab Roma dikatakan, manusia menjadi seterunya Tuhan Allah. Di dalam kitab Titus dikatakan manusia menjadi keji dan durhaka. Itu adalah akibat dosa. Bayangkan manusia yang adalah ciptaan Allah menjadi seteru Allah. Manusia yang adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Allah berseteru dengan Tuhan Allah sebagai pencipta. Dan yang ketiga, akibat dosa adalah kebinasaan. Roma 6 ayat 23 di sana jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ya, manusia berdosa pasti binasa. Coba kita sekarang berada di pihaknya Tuhan Allah. Tuhan Allah yang menciptakan manusia di dalam sebuah tujuan yang mulia. Manusia adalah objek kasihnya Tuhan Allah. Akibat dosa sekarang terpisah. Akibat dosa menjadi durhaka. Akibat dosa menjadi manusia yang keji. Akibat dosa dia harus menerima maut atau binasa. Tuhan Allah mengasihi manusia. Manusia adalah milik kepunyaannya. Tapi sekarang apa jadinya? Pasti Tuhan Allah sedih. Bayangkan di tempat ini, Bapak Ibu yang punya anak, anak yang kau kasihi. Bayangkan di tempat ini, engkau punya orang-orang yang kau kasihi. Lalu orang-orang yang kau kasihi ini terpisah dari hidupmu. Anak yang kau cintai terpisah dari hidupmu. Pasti sedih.
Orang yang kau kasihi terpisah dari hidupmu, pasti kau sedih. Orang yang kau kasihi menjadi musuhmu, pasti sedih. Orang yang kau kasihi divonis hukuman mati, binasa, pasti sedih. Tuhan Allah mengasihi manusia dengan kasih yang kekal. Kasih Allah pada saat manusia belum jatuh di dalam dosa. Dan kasih Allah pada saat manusia jatuh di dalam dosa tetap sama. Kasihnya tetap sama. Dan dia tidak mau manusia yang dikasihinya, objek kasihnya dia, terpisah dari dia. Manusia yang terpisah, manusia yang durhaka, manusia yang akan masuk di dalam kebinasaan. Apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Allah? Dia peduli akan manusia berdosa. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, pada saat itu juga Allah menyediakan jalan keluar. Karena itu dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15, akan ada keturunan manusia yang akan meremukkan kepala ular. Itulah Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada setiap hari Natal. Natal adalah bukti kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Termasuk kepada saudara dan saya. Karena engkau dan aku adalah keturunan orang berdosa. Di dalam kekristenan, tidak ada satupun yang tidak berdosa di bawah kolong langit ini. Sekalipun dia bayi di dalam kandungan, dia sudah menyandang dosa. Karena itu, saya sangat percaya, papa mama tidak pernah mengajari anaknya berbohong. Tapi kenyataannya, anak-anak bisa berbohong. Papa mama tidak pernah mengajari anak-anaknya untuk mencuri. Tapi kenyataan anak-anak bisa mencuri. Kenapa? Karena manusia berdosa, keadaan berdosa membuat kecenderungan hatinya itu melahirkan dosa. Membuahkan dosa kata Alkitab. Dan lagi-lagi hukuman dosa adalah maut. Jadi kalau ada bayi yang mati, kemana dia? Maut. Tergantung pada orang tuanya. Apakah orang tuanya mendoakan anak di dalam kandungannya atau tidak? Penting buat kita semua, ya. Harus sadar dan sadar bahwa dosa berakibat fatal. Dosa akan membawa kita masuk di dalam api neraka. Tuhan Allah mengasihi kita. Mengapa ada Natal? Karena engkau dan aku berharga di mata Allah. Engkau dan aku adalah milik kepunyaannya. Ya, dia tidak rela kalau saudara dan saya masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Karena itu Natal ada. Yesus datang ke dalam dunia menyediakan jalan keluar bagi setiap orang yang berdosa, termasuk saudara dan saya. Siapa engkau dan aku? Inilah kata Alkitab. Kita baca bersama dari Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4 berkata, dan oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Manusia berharga di mata Allah. Manusia mulia di mata Allah. Dan manusia dikasihi oleh Allah dengan kasih yang kekal.
termasuk Bapak, Ibu, dan saya yang ada di sini malam ini, yang ada di rumah-rumah yang sedang beribadah bersama, engkau dan aku, orang-orang yang berharga di mata Allah. Karena engkau berharga, maka terima keadaanmu. Engkau berharga bukan kata orang engkau berharga. Engkau berharga bukan karena status sosialmu bagus. Engkau berharga bukan karena latar belakangmu. Tidak. Engkau berharga karena Tuhan Allah penciptamu yang mengatakan demikian. Engkau berharga. Kita harus menerima diri kita sebagai pribadi yang berharga. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang berharga. Sekalipun mungkin engkau dilihat sebelah mata oleh orang lain, engkau jangan minder. Kenapa? Karena aku berharga di mata Allah. Orang lain boleh menghina aku, orang lain boleh mencerca aku, orang lain boleh tidak mau terhadap aku, tetapi Tuhan Allah berkata, engkau berharga di mataku. Karena engkau berharga, maka Yesus datang untuk menebus dosamu dan dosaku. Karena engkau berharga, maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk membeli engkau dan aku kembali. Karena engkau berharga, maka Yesus melakukan korban yang sempurna di atas kayu salib untuk memulihkan hidupmu dan hidupku. Saudaraku, engkau dan aku berharga. Sangat-sangat berharga di mata Allah. Berapa hargamu dan hargaku? Harganya nyawa Kristus. Dia rela menyerahkan itu. Supaya apa? Kita dipulihkan. Ya, supaya ada pemulihan di dalam diri kita. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan tadi di dalam Yesaya 43 ayat 4, karena engkau berharga dan mulia. Kemuliaan Allah dipulihkan di dalam dirimu pada saat engkau menerima Yesus di dalam hidupmu secara pribadi. Ya, Yesus yang bernatal, dia menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib, dan oleh darahnya setiap orang yang percaya kepada dia mendapatkan pengampunan. Kemuliaan Allah ada kembali di dalam dirinya. Kenapa? Karena dari awal engkau dan aku adalah pribadi yang mulia di hadapan Allah. Engkau berharga, engkau mulia, dan engkau dikasihi oleh Tuhan Allah. Kasihnya Tuhan Allah kekal bagi kita. Kasihnya Tuhan Allah kepadamu tidak peduli engkau jauh atau dekat dengan dia. Dia tetap mengasihimu. Oleh karena itu malam ini saya ajak kita semua untuk bersyukur. Kalau kita masih boleh merayakan Natal pada tahun ini. Setelah sekian 2 tahun ya kita mengalami masa yang tidak enak. Pandemi yang selalu membatasi akan gerak-gerik kita. Kita bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dia menjadi pelindung bagimu. Dia menjadi benteng di dalam hidupmu. Luar biasa. Malam ini kita boleh merayakan Natal. Walaupun di dalam situasi yang terbatas. Ya, kita tetap bersyukur. Bersyukur untuk pengorbanan Kristus. Siapa dia? Dia adalah Allah yang turun ke dunia. Surga yang penuh dengan kemuliaan. Dia tinggalkan. Kenapa? Karena engkau dan aku miliknya yang berharga di matanya. Luar biasa. Surga yang mulia ditinggalkan. Masuk di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Bahkan lahir aja dia harus lahir di dalam kandang. Berbeda dengan saudara dan saya. Kenapa?
Karena engkau dan aku adalah miliknya yang berharga, yang harus ditebus, yang harus dipulihkan agar akibat dosa tadi dipatahkan di dalam kehidupan kita. Yesus datang untuk memulihkan hidupmu. Setiap engkau dan aku yang menerima Dia secara pribadi, engkau mempunyai hubungan yang akrab kembali dengan Tuhan Allah. Hubunganmu dipulihkan. Engkau didamaikan dengan Tuhan Allah. Bukan lagi seterunya Tuhan Allah. Dan terlebih dari itu, kepadamu dan kepadaku diberikan jaminan kehidupan yang kekal. Ini dia, ya. Yesus datang untuk engkau dan aku sebagai milik kepunyaannya. Karena itu, sebagai milik kepunyaan Allah, naikkanlah syukur kepada Dia. Katakan kepadanya, Tuhan Yesus, terima kasih. Karena aku boleh dipulihkan dan aku menjadi milik kepunyaanmu untuk selama-lamanya. Ya, milik kepunyaan Allah. Kalau engkau dan aku milik kepunyaan Allah, apa yang kau takutkan di dalam dunia ini? Apa yang kau khawatirkan di dalam dunia ini? Kalau engkau milik kepunyaannya Allah, Tuhan Allah akan terus berada bersama denganmu. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Setelah engkau dipulihkan, ya, engkau boleh senantiasa berada bersama dengan Dia. Tidak ada lagi pembatas antara saya dengan Tuhan Allah. Tidak ada lagi pembatas antara engkau dengan Tuhan Allah. Karena Dia berkata, aku menyertai engkau. Sampai kapan? Sampai kesudahan alam. Dan targetnya juga dipulihkan di dalam hidupmu. Apa targetnya? Bersekutu dengan Dia, memuliakan Dia. Dan pada suatu saat engkau akan bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Di dalam sorga. Sorga bukan hanya sekedar sebuah impian. Tetapi itu akan menjadi kenyataan bagi setiap orang yang menerima Yesus di dalam hidupnya secara pribadi. Karena itu pastikan malam ini bahwa engkau dan aku sudah menerima Yesus di dalam hidupmu secara pribadi. Engkau telah ditebus untuk menjadi milik kepunyaannya. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan Allah berkata, Dia mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan Tuhan Yesus berkata, kepada milik kepunyaannya, tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut engkau dan aku milik kepunyaannya dari tangan Yesus. Artinya, engkau dan aku dipegang oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini biarlah kiranya menjadi bagian kita. Kita boleh menyadari dan mengakui sungguh bahwa saya miliknya Tuhan Yesus. Aku miliknya, engkau miliknya, kita miliknya. Karena engkau dan aku miliknya, engkau dan aku ada di hatinya Tuhan. Ada di pikirannya Tuhan. Ada di dalam tangannya Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau tidak akan dibiarkan sendirian. Dia akan senantiasa menyertai engkau. Sekalipun mungkin engkau harus berjalan lewat lembah, Dia ada di sana. Sekalipun mungkin engkau harus berjalan mendaki gunung, Dia ada di sana menyertai engkau. Sekalipun mungkin saat ini engkau sedang berada di dalam lembah kekelaman, Dia ada bersama denganmu. Kenapa? Karena engkau dan aku adalah milik kepunyaannya. Milik kepunyaan yang disayang oleh Tuhan. Karena itu malam ini, kalau ada di antara saudara yang merasa, apakah mungkin Tuhan mengasihi saya karena saya masih berada di dalam dosa. Saya setiap hari berdosa,
saya terikat oleh dosa, saya diperbudak oleh dosa. Apakah mungkin Tuhan mengasihi saya? Saya mau katakan, Dia tetap mengasihimu. Dia tidak suka akan dosamu. Dia jijik terhadap dosamu. Tetapi Dia tetap mengasihi engkau. Oleh karena itu bagianmu cuma satu. Respon kasih Allah malam ini. Respon Dia. Mungkin ada di antaramu juga yang berkata bahwa saya sudah jauh dari Tuhan. Saya sudah jarang-jarang ke gereja. Saya sudah tidak lagi melayani. Saya asal-asalan di dalam hidup ini. Apakah mungkin Tuhan mengasihi aku? Saya mau katakan, engkau miliknya. Dia tetap mengasihi engkau. Bagianmu cuma satu, respon kasihnya. Mungkin engkau berkata, apakah benar Tuhan mengasihi aku? Masalah selalu ada di dalam diriku. Masalah A, B, C, D dan seterusnya. Dan aku sudah berdoa kepada Tuhan Allah. Tapi jawaban tidak kunjung datang. Saya mau katakan, Tuhan Allah tetap mengasihimu. Mungkin engkau sedang kecewa terhadap Tuhan. Karena doamu tidak didengarnya. Saya mau katakan, Dia tetap mengasihimu. Dan Dia mau terlibat di dalam hidupmu. Respon Dia malam ini. Engkau ada di hatinya. Engkau adalah milik kepunyaannya. Maukah engkau menerima atau merespon akan apa yang Dia katakan malam ini bagimu? Engkau berharga di mata Allah. Engkau mulia di mata Allah. Engkau dikasihinya dengan kasih yang kekal. Respon Dia. Ketika engkau merespon Dia, pemulihan terjadi di dalam dirimu. Haleluya. Aku di tanganmu. Aku di hatimu. Aku di pikiranmu. Dan aku di dalam rencanamu. Haleluya. Engkau milik kepunyaan Tuhan. Engkau ada di tangannya Tuhan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Engkau ada di tangannya Tuhan. Kalau ada malam ini yang sedang berputus asa, ayo bangkit. Engkau adalah milik kepunyaannya Tuhan. Engkau disayang Tuhan. Dan Tuhan tetap mengasihimu. Engkau ada di hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia memikirkanmu. Dia punya rancangan terbaik dalam hidupmu. Tak pernah ditinggalkan. Aku di tanganmu Tuhan. Di tanganmu. Amin. Ku di hatimu. Terima kasih
Katakan kepada dirimu sendiri, aku miliknya Tuhan. Ada di antaramu malam ini yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan Yesus berkata bahwa engkau adalah miliknya. Apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, apa yang kau khawatirkan saat ini, serahkan sama Tuhan. Dia ada bersama denganmu. Malam ini ada yang merasa bersalah dalam hidupnya. Stop dengan rasa bersalah itu. Rasa bersalah tidak cukup. Hanya satu yang bisa kau lakukan malam ini, respon Tuhan. Respon Dia, karena Dia tetap mengasihimu dengan kasih yang kekal. Haleluya. Haleluya. Ada yang merasa jauh dari Tuhan. Sangat jauh. Engkau sudah tidak bisa merasakan Tuhan lagi. Bahkan hari-harimu diliputi dengan kehidupan semau gue. Tuhan mengasihimu. Malam ini engkau melakukan satu hal saja. Respon Dia dengan berkata, Tuhan ini aku. Engkau butuh Yesus. Engkau adalah miliknya Yesus. Mari seberapa besar, seberapa banyak di antara saudara malam ini yang menyadari sungguh bahwa engkau adalah miliknya Yesus. Engkau mulai berdiri di tempatmu dan berkata, Tuhan ini aku. Ternyata aku milikmu. Engkau tidak pernah membiarkan aku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Walaupun hidupku seperti ini. Tapi malam ini Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau bersama dengan Engkau. Aku mau hidup bersekutu dengan Engkau. Aku mau hidup dituntun oleh Engkau. Mari setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui bahwa hidupnya adalah milik Kristus, bangkit berdiri. Dan angkat tanganmu, katakan, Tuhan terima kasih karena aku milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapapun engkau, Tuhan tetap mengasihimu. Ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Ku di hati-Mu. Aku ada di pikirannya Tuhan. Haleluya. Aku ada di dalam rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Aku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu. Haleluya. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, sungguh tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur karena Engkau menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sungguh ku bersyukur.
Engkau datang ke dunia memulihkan hidupku. Sungguh ku milik kepunyaanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah malam ini ketika kita pulang dari tempat ini, kita boleh pulang dan berkata, sungguh aku milik kepunyaannya Tuhan. Apapun yang terjadi di depanku, Tuhan bersama aku. Aku tidak ditinggalkan, aku tidak dibiarkan sendirian. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai milik kepunyaannya Tuhan, sadari bahwa Engkau berharga, Engkau mulia, dan Engkau dikasihi. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga. Hidupmu berharga. Alkitab berkata, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada dirimu, sungguh aku milik kepunyaan Tuhan yang berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Ya, Tiada yang tak berkenan di hadapannya. sungguh terima kasih Tuhan. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Amin. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia rela. Dia telah relakan segala-galanya. Terima kasih Bapak. Dia disalib
Katakan, aku miliknya Tuhan. Aku miliknya Tuhan. Dia pulihkan aku untuk menjadi terang bagi kemuliaan-Nya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau datang ke dunia. Engkau rela disalib karena Engkau memandang aku sebagai pribadi yang berharga. Terima kasih untuk pemulihan yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Tuhan, ini hidupku. Biarlah aku yang adalah milik kepunyaannya Tuhan selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari dalam hidup ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan sungguh hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang saat ini berada di tempat ini dan juga yang berada di rumah-rumah. Mantapkan diri mereka. Mantapkan ya Tuhan di dalam diri mereka bahwa mereka adalah milik kepunyaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang susah malam ini dihiburkan. Semua yang letih lesu dikuatkan. Semua yang khawatir diteguhkan imannya. Semua yang takut mengalami keberanian untuk menghadapi hidup ini. Apapun tantangan di depan, Yesus bersama denganku. Yesus bersama dengan kita. Karena kita milik kepunyaannya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bergembira dan bersuka cita. Haleluya. Amin. Amin. Kasih tahu satu sama yang lain. Bilang, engkau miliknya Tuhan. Engkau miliknya Tuhan. Haleluya. Yang miliknya Tuhan kita lambaikan tangan kita. Bersukacitalah. Amin. Sesungguhnya telah lahir bagi kita Juru Selamat. Kita semua akan hidup kekal. Sebab ada Yesus yang telah lahir bagi kita. Amin. Mari kita katakan kepada kiri kanan kita, tatap wajahnya. Ya. Katakan, kita akan hidup kekal oleh silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk membawa persembahan.
Nanti persembahan saudara letakkan di tempat yang sudah disediakan di dekat pintu masuk. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita supaya sungguh-sungguh ketika kita membawa persembahan, Tuhan senang. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mengembalikan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan kami percaya Engkau akan memberkati sehingga apa yang kami berikan ini benar-benar boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amen. Dan kami percaya akan menjadi berkat buat banyak orang. Dan kami percaya setiap kami yang memberi pun Tuhan sudah menyiapkan berkat besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa pengumuman yang akan saya umumkan, yaitu yang pertama, besok tanggal 25 Desember 2021 di tempat ini akan ada ibadah Natal. Ya, ibadah Natal pada pukul 18.00. Malam ini kita sudah mendengar bahwa aku miliknya Tuhan. Besok kita akan mendengarkan lanjutannya. Aku miliknya Tuhan, aku hidup untuk Tuhan. Besok kita akan dengarkan itu. Lalu pada tanggal 25 Desember besok itu akan ada dua yang akan kita lakukan juga, yaitu perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu siapkan dirimu untuk bersama-sama kita menikmati perjamuan kudus. Lalu yang kedua, bagi warga IRC, kita pada setiap tanggal 25 Desember, kita membawa persembahan syukur tahunan. Ya, persembahan syukur tahunan kita akan bawa besok pada tanggal 25 Desember pada ibadah Natal. Nah, persembahan syukur tahunan itu adalah wujud syukur kita atas pertolongan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang tahun. Nah Bapak Ibu, hal ini saya umumkan, saya tegaskan bahwa kalau tidak punya persembahan syukur tahunan, apakah boleh saya ke gereja? Persembahan syukur tahunan kalau saudara enggak punya, enggak masalah, tetap datang. Yang penting satu yang saudara bawa, hati yang bersyukur. Karena karya Tuhan di dalam hidupmu sempurna. Ya, oke. Jadi perjamuan kudus dan syukur tahunan akan kita bawa besok. Nah lalu tanggal 26 ibadah seperti biasa, ibadah minggu di jam 7:30 pagi. Kemudian setelah itu kita akan sampai di penghujung tahun, tanggal 31 Desember. Di tempat ini pun akan ada ibadah tutup tahun pukul 18.00. Ya, saya ulangi, ibadah tutup tahun pukul 18.00. Lalu tanggal 1 Januarinya kita kembali mengawali tahun bersama-sama dengan Tuhan dalam perjamuan kudus perdana di tahun 2022. Tentunya kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2022, itu karena Dia masih beri kita kesempatan. Karena itu kita mengawali di dalam perjamuan kudus bersama. Dan tanggal 1-nya pukul 8 pagi, ya, jam 8 pagi tanggal 1 Januari. Lalu tanggal 2-nya ibadah minggu kembali seperti biasa di jam 7:30. Ya, ini pengumumannya. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di grup-grupnya IRC silakan nanti memperhatikan lagi di sana. Dan saya percaya semua kita akan diberkati oleh Tuhan, betul? Besok 31 tanggal 1 merupakan rangkaian kita bersama untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Puji Tuhan, ini saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Aku miliknya Tuhan. Aku miliknya Tuhan.
Puji Tuhan. Saudaraku, sekarang terimalah berkat Tuhan. Sungguh keberhasilan, kesuksesan ada padamu. Amin. Sungguh penyertaan Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Roh Kudus-Nya selalu makin nyata dalam hidupmu. Amin. Hari ini sampai nanti Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai ketemu tanggal 25. Tuhan Yesus memberkati.